warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yatimatul Lili Prihatini, NPM 1811070315. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi perkuliahan mata kuliah deteksi anak usia dini. Yang pertama tentang deteksi tumbuh kembang bayi. Tumbuh kembang merupakan proses berlangsungnya pada saat pembuahan sampai dengan akhir remaja, di mana melewati masa pranatal, masa bayi, masa prasekolah, masa sekolah, dan juga sampai remaja. Deteksi dini tubuh kembang anak usia dini adalah pemeriksaan untuk menemukan secara dini ada tidaknya penyimpangan pada anak, di mana apabila terdapat penyimpangan, orang tua dapat memonitoring pertumbuhan anak tersebut. Lalu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi yaitu dengan antropometri dan juga dengan antropometrik. Adapun deteksi yang dapat dilakukan yaitu dengan melihat anak itu kekurangan gizi atau tidak, lalu terdapat gangguan pada penglihatan dan juga pendengarannya atau tidak. Penyimpangan juga dapat dilihat anak tersebut mengalami hiperaktif atau tidak. Kekurangan pada makalah kelompok pertama yaitu tidak menjelaskan secara lengkap tentang penyimpangan yang akan dialami oleh anak pada usia berapa. Contohnya seperti polio, pada usia berapa anak akan mengalami polio. Tetapi kelebihannya dari makalah ini itu sangat rapih dan juga jelas sumbernya. Lalu kelompok 2 sendiri tentang konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Kebutuhan anak yaitu meliputi ASI, asuh, asah. ASI sendiri merupakan bentuk fisik dan juga biologis yang meliputi nutrisi, imunisasi, kebersihan, bermain, dan juga pelayanan kesehatan lainnya. Lalu ASIH merupakan bentuk kasih sayang seperti rasa aman, nyaman, damai, memperhatikan minat, bakat, dan juga pendapatnya, didikan dengan kegembiraan, lalu kasih sayang dan dorongan motivasi. Asah sendiri merupakan kebutuhan stimulasi, pemberian stimulasi seperti untuk mencapai 6 aspek perkembangan pada anak seperti fisik motorik, perkembangan kognitif, sosial emosional, moral agama, seni, dan lainnya. Lalu gizi yang harus didapatkan anak usia 0 sampai dengan 1 tahun seperti ASI, lalu protein, energi, lemak, vitamin, dan juga karbohidrat dan mineral. Lalu kekurangan dari makalah ini tidak menjelaskan pada anak usia berapa anak harus mendapatkan seperti karbohidrat dan juga lemak. Kelebihan dari kelompok ini, makalahnya mudah dipahami dan penulisannya sangat rapi. Lalu kelompok 3 tentang perawatan ibu hamil atau perkembangan janin 0 bulan sampai dengan lahir, tahap merawat bayi, serta manfaat ASI. Dalam kesehatan, ibu hamil dan janin harus menerapkan kehidupan yang sehat seperti mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, lalu tidur yang cukup, meminum vitamin, suplemen kehamilan, olahraga ringan, meninggalkan kebiasaan buruk seperti merokok, lalu meminum minuman alkohol, mendapat cairan yang cukup, lalu menghindari stres. Proses pertumbuhan janin pada 4 minggu, pembentukan organ, mata hingga telinga dan tulang. Lalu usia 12 bulan, hidung dan lain-lainnya mulai terbentuk. Usia 12 bulan, daun telinganya sudah jelas. Usia 20 bulan, kulit lebih tebal dan tumbuhnya rambut. Usia 24, di kelopak mata sudah tumbuh alis. Usia 28 bulan, kulit merah mulai tertutupi. Usia 32 bulan, kulit merah-merah dan muncul keriput. Usia
36. Muka bayi terlihat tidak keriput. 40 bulan kulit lainnya dan organ-organ sudah tumbuh dengan baik. Rencana perawatan bayi yaitu pemberian ASI, keamanan bayi, kebersihan, dan lain-lain. Manfaat ASI sendiri sebagai nutrisi, makanan terlengkap bayi sebagai antibodi, dan juga menguatkan bayi maupun ibunya. Kasih sayang di mana mudah dan juga ASI juga mudah dicerna. Manfaat ASI: mengurangi pendarahan setelah melahirkan dan menjarangkan kehamilan untuk ibu. Kekurangan dari makalah ini kurang diikuti oleh teori. Kelebihannya, materi yang dijelaskan cukup jelas dan rumusan masalahnya. Kelompok 4, mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Yang pertama, tingkat pencapaian anak usia dini pada aspek moral agamanya seperti anak mampu menggerakkan gerakan sembahyang dan juga sholat dan memberikan stimulus kepada anak. Perkembangan fisik motorik seperti fisik motorik halus dan juga fisik motorik kasar. Lalu untuk aspek perkembangan bahasanya, orang tua dapat memberikan stimulus kepada anak seperti mengajaknya berbicara, lalu mengulangi apa yang sedang dia katakan, dan juga menanyakan tentang sesuatu hal kepada anak. Perkembangan sosial emosional. Pada perkembangan ini anak akan mengikuti setiap individu yang dia lihat, di mana akan menirukan setiap apa yang orang lain lakukan, seperti mencontoh orang tuanya, saudaranya, kakaknya, dan juga di lingkungannya. Lalu aspek perkembangan seni, di mana pada saat ini anak itu mulai tertarik dengan berbagai warna, lalu bunyi-bunyian, dan dapat membedakan antara bunyi ini dan bunyi satu dan bunyi yang lainnya. Lalu dia juga berani mencoret-coret dengan menggunakan warna. Kelompok 5, melakukan screening tumbuh kembang pada anak, di mana pada usia 7 bulan anak belum dapat banyak melakukan kegiatan dan juga belum mencapai tumbuh kembang sesuai yang diharapkan karena orang tua belum memberikan stimulus secara optimal. Tetapi untuk perkembangan motorik halusnya anak sudah mencapainya. Lalu pada anak usia 3 tahun, yaitu anak sudah mencapai seluruh potensinya, tetapi untuk mengayuh sepeda, lalu melompat dengan menggunakan kedua kaki untuk sesuatu objek yang dituju, anak belum mampu. Untuk usia 2 tahun, tahap perkembangan anak sudah cukup mencapai perkembangan, tetapi untuk tahap motorik halus dan kasarnya masih belum mampu. Kekurangan dari makalah ini yaitu pemateri tidak menjelaskan apa itu tentang screening dan tidak menyertai sumber atau teori. Tetapi pada video di YouTube dia menjelaskan apa itu screening. Lalu kelebihannya pada resumannya menarik karena terdapat gambar-gambar untuk membuat pembaca menjadi jelas. Untuk kelompok 6 sendiri tentang screening perkembangan nilai-nilai agama dan juga moral anak usia dini, yaitu dengan melakukan screening pada anak usia 2 tahun, 3 tahun, dan juga 5 tahun. Pada usia 2 tahun anak belum mencapai banyak pencapaian aspek
moral dan agamanya. Tetapi anak sudah menirukan gerakan sholat dan juga bisa mengucapkan salam walaupun belum jelas. Untuk anak usia 3 tahun sendiri, perkembangan moral agamanya sudah cukup baik, tapi perlunya orang tua juga harus memberikan stimulus yang lebih lagi. Untuk anak usia 5 tahun sendiri sudah banyak mencapai tahap aspek perkembangan moral dan agamanya. Hanya kekurangannya dia masih belum lancar pada saat mengaji dan juga membaca Iqra. Kekurangannya sendiri pada makalah atau resumen ini, pemateri tidak menggunakan teori yang jelas, tetapi menjelaskan apa itu screening dan juga tidak melakukan screening pada semua usia seperti usia 1, lalu usia 4 dan juga 6. Kelebihannya, kelompok ini menyampaikan dengan jelas dan juga memberikan video untuk membantu orang tua melakukan screening secara mandiri. Lalu kelompok 7 membahas tentang proses kehamilan dan proses perkembangan janin. Kehamilan merupakan penyatuan spermatozoa dan ovum dari lanjutan nidasi. Kehamilan normalnya berlangsung selama 40 minggu atau 10 bulan lunar. Proses kehamilan yaitu pertama ovum, proses plasenta ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormon, lalu fertilisasi, nidasi, dan pembentukan plasenta. Lalu pertumbuhan perkembangan janin pada usia 0 sampai dengan 4 bulan. Janin membentuk seperti zigot, seperti koma. Lalu usia 4 sampai dengan 8 minggu sistem otak mulai berkembang. Lalu usia 8 sampai dengan 12 minggu janin memiliki bobot 6,5 gram. Usia 12 sampai dengan 16 dapat mengisap jempol dan bobotnya 285 gram. Usia 16 sampai dengan 20 bobotnya sudah mencapai 425 gram dan panjangnya 30 cm. Usia 20 sampai dengan 24 yaitu otot-otot tubuhnya sudah menjadi kuat dan bobotnya 150 gram. Usia 24 sampai dengan 28 panjangnya sekitar 43 cm dan bobotnya 2 kg. Usia 28 sampai dengan 32 minggu beratnya 2,75 kg dan panjangnya 45 sampai dengan 50 cm. Usia 36 minggu posisi bayi sudah siap lahir dan bobotnya sudah 3 kg dan panjangnya sudah mencapai 50 cm. Faktor-faktor perkembangan janin yaitu lingkungan, keadaan emosional ibu dan lain sebagainya. Kekurangan dari makalah ini dalam penjelasannya tidak menggunakan teori-teori. Lalu kelebihannya menarik dengan menyertakan gambar-gambar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.